Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maslihatin Hidayati, SHMH. Saya Samsudin dari Fakultas Hukum kelas HI 18X dengan nomor NIM 0711518082. Dengan ini ingin mempresentasikan tentang contoh aplikasi yang berhubungan dengan paten di dunia internet dan penerapannya dalam perdagangan e-commerce. Ya. Setiap penemu harus memiliki inovasi agar memiliki keunikan tersendiri. Nah, dari sinilah hak paten itu dimulai. Karena kalau dia tidak unik dan tidak mempunyai ciri khas, maka nanti akan sulit untuk dipatenkan begitu. Dalam presentasi saya kali ini, saya ingin memberikan contoh satu kasus di pengadilan Amerika Serikat, di mana ini menjadi jurisprudensi terhadap perkara-perkara paten, yaitu kasus antara Deere dan melawan Diamond ya. Kenapa? Karena Deere di sini beralasan bahwa meskipun persamaan matematika itu bersifat abstrak, ya, akan tetapi ketika diterapkan dalam dunia industri dapat membantu percetakan produk karet sintetis secara nyata, terukur, serta bermanfaat. Ya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa internet yang bersifat maya itu apabila dikonversi ke dalam bentuk yang nyata, maka itu bisa dipatenkan. Pada presentasi saya kali ini, saya ingin memberikan satu contoh aplikasi ya, bukan untuk mengiklankan atau mempromosikan, tidak. Ini sebagai contoh saja, yaitu aplikasi di dunia e-commerce. Ini sebagai satu wadah ya, yang bernama aplikasi Shopee Food Driver atau SFD ya, Shopee Food Driver. Apa sih Shopee Food Driver itu? Saya akan terangkan di sini contoh konfigurasinya, kemudian contoh penggunaan dan pemakaiannya yang dilakukan oleh seorang driver ketika menerima pesanan makanan. Nah, ini adalah bentuk konfigurasi daripada tampilan awal seorang driver ketika dia hendak ingin menerima pesanan makanan atau minuman dari pelanggan ya. Maka kalau di sini lihat konfigurasinya itu ada bentuk-bentuk yang unik ya, dari bentuk warna, logo, kemudian angka dan lain sebagainya. Ini memiliki ciri khas yang sangat unik tentunya. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang driver ya, ini sebagai contoh saja, ketika masuk orderannya itu dia harus memilih antara menutup orderan atau terima pesanan ya. Otomatis kalau dia ingin terima pesanan, dia bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya tampilannya. Yang saya tanda panah ini, inilah harga jumlah harga yang akan didapat oleh seorang driver dari Shopee. Nah, langkah kedua itu kita harus klik tiba di restoran ketika seorang driver itu telah datang ke restoran ya. Karena kalau tidak mengklik tiba di restoran, maka akan sulit dia untuk step-step langkah selanjutnya. Kemudian setelah kita klik tiba di restoran, maka kita harus mencetak atau memfoto, men-screenshot nota atau tanda pembelian dari restoran tersebut. Setelah kita foto, kemudian kita upload di aplikasi yang sama. Maka klik upload untuk memfoto. Selanjutnya apalagi setelah itu, yaitu jangan lupa setelah kita melakukan satu transaksi dengan merchant atau restoran, kita harus berkomunikasi dengan pelanggan. Sehingga komunikasi kita dengan pelanggan itu terjalin dengan baik. Sehingga tidak ada diskomunikasi
kepada pelanggan ya, untuk mengantisipasi jika suatu waktu ada komplain dari pelanggan, kita mempunyai bukti melalui percakapan di chatting ini. Jadi chatting ini ada di pojok kiri daripada aplikasi Shopee Food Driver. Ya, langkah kelima yaitu setelah pesanan itu jadi dari restoran dikasih ke seorang driver, maka seorang driver itu harus mengklik makanan siap antar ya, antar pesanan yang tanda orange itu siap antar pesanan, artinya kita siap ready untuk mengirimkan makanan kepada pelanggan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan GPS agar alamat pelanggan lebih mudah untuk ditemukan. Ini langkah terakhir. Ketika kita sampai ke alamat pelanggan dan paket makanan sudah kita terima, maka selesai sudah rangkaian pengantaran paket dari seorang driver, Shopee Food Driver ya. Kemudian kita klik pesanan, maka otomatis biaya pengantaran akan masuk ke saldo wallet saldonya seorang driver. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ya, hubungan antara dunia internet dan paten itu sesuatu yang satu kesatuan ya. Apalagi dihubungkan dengan perdagangan elektronik yang sekarang sedang booming ya. Sekarang memang sedang zamannya perdagangan elektronik semua serba online. Maka hubungan paten dan hubungan dengan internet sebagai medianya, sebagai wadah perantara dengan perdagangan elektronik itu sangat penting. Dari presentasi ini bisa saya sampaikan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama ya, paten itu merupakan kategori yang di dalam dunia internet bisa dikategorikan sebagai paten dengan adanya 3 syarat tadi. Adanya manfaat, kemudian adanya bukti nyata, dan adanya presisi yang terukur. Sehingga beralih dari sesuatu yang bersifat abstrak, dunia maya, menjadi sesuatu yang realita. Yang bisa dilihat oleh mata. Maka hukum bisa bergerak di situ. Kedua, setelah aplikasi e-commerce ini hendaknya kita sebagai seandainya seorang programmer gitu ya, untuk bisa saling menghargai, menghormati ya. Dan adanya perbedaan yang nyata. Karena konfigurasi warna, angka, huruf, dan logo itu merupakan ciri khas dari seorang programmer yang tentu akan dipatenkan. Kenapa? Karena kalau memiliki kesamaan dengan aplikasi lain, takutnya akan terjadi gugatan hak kekayaan intelektual terhadap perusahaan startup yang bersangkutan. Saya kira demikian persentase saya dalam hukum perdagangan elektronik e-commerce. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman kelas HI 18X dan khususnya untuk para ojol ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH, yang senantiasa memberikan kita bimbingan dan arahan dan masukan yang terbaik untuk mahasiswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan referensinya ini saya ambil dari eprints.uai.ez.id yang saya unduh hari Jumat tanggal 12 November 2021. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.